Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang turnamen di Asia Tenggara terbaru yang dibentuk oleh FIFA dan ASEAN akan segera hadir di tahun ini. Turnamen ini akan diikuti oleh 11 negara Asia Tenggara dan akan memberikan dampak positif pada peringkat FIFA. Simak penjelasan selengkapnya dan mari berdiskusi di kolom komentar. Wah, baru aja ada pengumuman gede yang jujur ya bisa dibilang mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara. Kalian siap-siap deh, soalnya ini kayaknya awal dari sebuah era baru. Kenapa? Karena bakal ada turnamen yang di-backup langsung sama FIFA. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih artinya ini buat kita semua. Selama ini kan kita semua tahu, Piala AFF itu rajanya, ya kan? Turnamen yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling bikin emosi naik turun. Tapi gimana ceritanya kalau tiba-tiba sang raja ini dapat penantang? Dan bukan penantang sembarangan loh, tapi yang didukung langsung sama FIFA. Nah, pertanyaan ini nih yang lagi rame banget diobrolin sama fans bola di mana-mana. Oke, kita mulai dari awal ya, biar jelas semuanya. Pengumuman ini tuh bukan rumor atau wacana doang loh. Ini beneran kejadian. Sebuah turnamen baru udah resmi lahir, dan diumumkannya itu di panggung yang super besar dan bergengsi. Dan ini bukan pengumuman biasa, bukan di acara ecek-ecek. Ini terjadi di panggung sekelas KTT ASEAN loh. Bayangin, bahkan bosnya FIFA, Gianni Infantino, datang langsung buat tanda tangan MOU. Ini nunjukin kalau FIFA tuh bener-bener serius banget sama proyek ini. Dan jangan salah sangka, ini bukan keputusan yang tiba-tiba muncul gitu aja. Kalau kita lihat timeline-nya, fondasinya itu udah dibangun dari tahun 2019. Jadi penandatanganan MOU yang baru ini sebenarnya puncak dari kerjasama jangka panjang yang tujuannya yaitu buat ngembangin sepak bola di region kita secara besar-besaran. Oke, jadi udah jelas ya pengumumannya resmi dan ini proyek jangka panjang. Nah sekarang kita masuk ke intinya. Sebenarnya Piala ASEAN FIFA ini apaan sih? Apa yang bikin dia begitu spesial? Gampangnya gini deh, ini tuh turnamen regional baru yang bakal ngelibatin, dan catat ya, semua negara anggota FIFA di Asia Tenggara. Tujuannya juga jelas banget, bener-bener mau naikin level permainan di sini. Modelnya nyontek dari Piala Arab FIFA yang kemarin itu sukses besar. Nah ini dia poin-poin utamanya. Ada 3 hal penting yang perlu kita tahu. Pertama, semua negara Asia Tenggara bakal ikut serta. Nggak ada yang ketinggalan. Kedua, fokusnya itu ke pengembangan. Jadi bukan cuma soal menang kalah doang. Dan yang ketiga, ini pakai cetak biru atau resep yang udah terbukti berhasil, yaitu Piala Arab FIFA tadi. Tentunya, turnamen segede ini nggak mungkin kejadian kalau nggak ada kekuatan-kekuatan besar di belakangnya. Yuk kita intip, siapa aja sih para raksasa yang kerja bareng buat nyuksesin piala ini? Nah, ini dia gambaran kolaborasinya. Gila kan? Ini bukan cuma urusan AFF, federasi regional kita doang. Tapi ini melibatkan langsung FIFA, badan sepak bola tertinggi di dunia, terus ada AFC, konfederasi level Asia, dan bahkan ASEAN sebagai organisasi politik dan ekonominya. Ini benar-benar kolaborasi 4 pilar yang kuat banget. Oke, dan ini dia nih, pertanyaan terbesar dari semuanya. Mungkin ini juga yang ada di benak kalian. Kalau ada Piala ASEAN FIFA, terus nasibnya Piala AFF yang udah kita kenal dan kita cintai selama ini, gimana? Apa sih bedanya yang paling mendasar antara dua turnamen ini? Sebelum lanjut, kita harus kasih respect dulu nih Piala AFF itu. Wah, tempat lahirnya para legenda, panggung drama yang nggak bakal kita lupa, dan sumber kebanggaan nasional kita selama puluhan tahun. Statusnya sebagai turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara sampai detik ini, itu nggak bisa diganggu-gugat. Nah, ini dia inti perbedaannya. Simpelnya gini, ini semua soal status. Piala AFF tuh turnamen yang keren banget, tapi yang ngadain kan federasi regional kita, AFF. Nah, kalau Piala ASEAN FIFA, ini kompetisi resmi yang masuk ke dalam ekosistem globalnya FIFA. Jadi ini bukan cuma beda nama doang, tapi beda pengakuan dan dampaknya bakal jauh lebih gede. Nah, keterlibatan FIFA inilah yang jadi game changer-nya. Yuk kita kupas tuntas kenapa sih status resmi dari FIFA ini bisa mengubah segalanya buat sepak bola di Asia Tenggara. Kutipan dari salah satu fans ini benar-benar mewakili harapan kita semua kan? Selama ini masalah terbesarnya Piala AFF kan sering nggak masuk kalender resmi FIFA. Akibatnya, klub nggak wajib lepasin pemain-pemain bintangnya. Nah, dengan turnamen baru ini, semua itu bisa banget berubah. Coba deh kita bayangin bareng-bareng, kalau turnamen ini masuk kalender resmi FIFA, itu artinya tiap negara bisa nurunin skuad terbaiknya, nggak ada lagi drama pemain ditahan klub.
Terus, tiap pertandingan bakal punya bobot lebih gede buat peringkat dunia FIFA. Ini penting banget buat kualifikasi Piala Dunia. Dan yang paling keren, mata dunia bakal lebih ngelirik ke sepak bola Asia Tenggara. Jadi, pertanyaan pamukasnya adalah, dengan dukungan penuh dari FIFA, dengan semua pemain terbaik bisa turun gunung, dan dengan sorotan dari seluruh dunia, apakah ini artinya kita lagi menyaksikan lahirnya Piala Dunia versi mininya Asia Tenggara? Wah, cuma waktu yang bisa jawab. Makasih banyak udah menyimak.